Kata Rasulullah, akan datang suatu masa, suatu zaman kepada umatku. Mereka lari daripada ulama dan fuqaha. Wa yabtalihumullahu bi salasi baliyat. Maka Allah menimpakan kepada mereka, memberikan kepada mereka 3 bala. Allah mengirimkan 3 bala kepada orang-orang yang menjauhkan diri, lari daripada ulama dan para fuqaha. Yang pertama kata Rasulullah, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasidi. Rasulullah. Yang pertama, Allah memberikan bala kepada orang yang lari daripada ulama akan menghilangkan berkah usaha mereka. Allah mengambil berkah di setiap usaha orang-orang yang lari daripada usahanya itu tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya ketika dia kembali kepada Allah. Bahkan usahanya itu menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. أجمعين الفاتحة ورحمة الله وبالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا خير العالمين. Jemaah salat maghrib dan pengajian pada maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka mengulang-ulang kembali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama
Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmati kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Bergaullah dengan para ulama dan dengarkanlah perkataan para hukama. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, seperti Dia menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Rasulullah mengatakan, beliau mengamanahkan kepada kita agar kita bergaul dengan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu agama dan mengamalkannya. Dan Rasulullah juga memerintahkan kita untuk bergaul dengan para hukama, yaitu ulama-ulama ahli tasawuf, ahli tentang hati, ahli tentang jiwa. Menurut bahasa kedokteran, dokter ahli penyakit dalam. Di dalam bahasa agama disebut dengan hukama, ahli tentang hati. Kenapa kita harus bergaul dengan mereka? Sebab Allah itu menghidupkan hati seseorang yang telah mati dengan cahaya hikmah, dengan petunjuk, dengan bimbingan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru-guru kita, para ulama dan para hukama. Ibarat Allah menghidupkan tanah yang mati dengan menyiraminya dengan air hujan. Maka semakin dekat kita dengan ulama, dengan hukama, hati kita semakin hidup, sehingga membedakan antara manusia-manusia yang berada di bumi, orang yang benar-benar hidup, dan orang yang hidup tapi dihukum mati, mayit oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi matsalul ladzi yadhkuru Allah wal ladzi la yadhkuru Allah kamatsali hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang lalai tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kamatsali hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Maknanya apa? Ada orang masih hidup, tapi Allah sudah menghukum dia itu sebagai mayit yang berjalan di atas bumi. Berbicara yang hidup, hewan pun hidup. Berbicara makan, binatang pun makan. Tapi yang membedakan hidup dan mati, orang hidup dan orang mati adalah hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu. Hati yang teringat kepada mati, hati yang teringat kepada persiapan setelah mati di alam barzakh, hati yang selalu teringat untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah
dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang hidup. Dan orang tersebut disebut dengan orang yang hidup, bukan orang yang mati. Tapi hati yang lalai daripada salat, lalai daripada berzikir, lalai daripada bersalawat, lalai daripada mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah, sibuk dengan dunia, sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat ketika dia mati menghadap Allah. Itulah orang yang mati. Mayat hidup. Allah menghukum mereka itu mayat hidup. Maka jangan pernah jauh daripada ulama. Terlebih-lebih jangan pernah menghina para ulama. Jangan pernah mencaci para ulama. Karena 1000 orang yang ahli ibadah melakukan ibadah kepada Allah lebih baik daripada ibadah yang dilakukan oleh seorang ulama. Orang yang mengerti, yang mengetahui tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu menghina para ulama dengan berbagai macam alasan, yang alasan itu tidak sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, dan Allah menyampaikan kepada sahabatnya, sahabat menyampaikan kepada sahabat mereka, hingga sampai kepada kita yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Jelek-jelek para ulama itu, Rasulullah pernah bersabda kepada mereka, al-ulama'u waratsatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ialah yang meneruskan dakwah dan perjuangan menyampaikan agama-agama Allah kepada umatnya. Walaupun ulama itu ada dua. Ada ulama yang su, ada ulama yang hasan. Ulama yang baik dan ulama yang jahat. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah ulama yang jahat. Tapi yang dimaksud di dalam hadis tadi adalah ulama yang baik, ulama ukhrawi, ulama akhirat. Ulama yang benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu katanya manusia yang hidup di dalam agama, dalam pandangan Allah, maka jangan lupa mengingat Allah Subhanahu. Jalan agar hati selalu mengingat Allah, bertemanlah dengan ulama dan hukama. Ada satu lagi istilahnya dengan fuqara. Fuqaha, dengan para fuqaha. Kenapa? Jika manusia itu sudah benci dan menjauhi para ulama, pada hadis yang lain Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha wa yabtalihimullahu bi thalathi baliyati. Kata Rasulullah, akan datang suatu masa, suatu zaman kepada umatku. Mereka lari daripada ulama dan fuqaha. Wa yabtalihumullahu bi thalathi baliyati. Maka Allah menimpakan kepada mereka, memberikan kepada mereka 3 bala. Allah mengirimkan 3 bala kepada orang-orang yang menjauhkan diri, lari daripada ulama dan para fuqaha. Yang pertama kata Rasulullah, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasidi. Rasulullah. Yang pertama, Allah memberikan bala kepada
Orang yang lari daripada ulama adalah akan menghilangkan berkah usaha mereka. Allah mengambil berkah di setiap usaha orang-orang yang lari daripada ulama. Usahanya itu tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya ketika dia kembali kepada Allah. Bahkan usahanya itu menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Usaha itu akan melalaikan dia hidup di dunia. Usaha itu akan melalaikan dia untuk terus mengejar dunia sehingga dia lupa kepada akhiratnya, lupa ketika dia kembali kepada Allah. Dan dengan usaha itu dia akan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menjadi pedagang, akan menjadi pedagang yang tidak jujur. Tidak jujur. Sehingga hasil yang dia peroleh adalah hasil yang haram. Semakin banyak dia mengkonsumsi yang haram, semakin jauhlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia makan makanan yang haram, semakin pikirannya itu tidak pernah berpikir tentang kebaikan. Semakin banyak di dalam tubuhnya mengalir darah daripada makanan yang haram, maka semakin gelap hatinya untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak dia makan yang haram, semakin pikiran dan hatinya itu susah untuk memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada makanan yang haram. Semua itu diawali dengan dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya tidak berkah, tidak akan bermanfaat baginya. Di dunia pun tidak bermanfaat. Tidak mampu memberi ketenangan, tidak mampu memberi kebahagiaan. Karena hatinya terlalu sempit, selalu merasa tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Itu yang Allah berikan bala kepada orang yang lari daripada ulama. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Bala yang kedua Allah berikan kepada umat yang lari daripada ulama adalah Allah Ta'ala akan menguasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Mereka akan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Ada yang baik di tengah-tengah mereka, tapi yang baik itu tidak mampu untuk melahirkan pemimpin yang adil dan jujur. Kenapa? Karena yang mampu melahirkan pemimpin yang adil dan jujur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mampu. Tidak mampu. Ketika Allah mengirim pemimpin yang zalim, Allah punya cara tersendiri untuk memberikan kekuasaan kepada mereka. Di tengah-tengah masyarakat lebih banyak orang-orang yang mendukung pemimpin yang zalim daripada pemimpin yang benar. Dan ini sudah kita alami, ini sudah kita rasakan. Jangan salahkan siapa-siapa. Salah orang-orang yang lari daripada para ulama. Orang yang mencaci maki para ulama. Orang yang tidak senang kepada orang yang berbuat baik. Merekalah yang membuat Allah mengirimkan pemimpin yang zalim di tengah-tengah kita.
Tapi kita yang baik-baik kadangkala hanya mampu diam. Ya. Ada murid yang gagak macam sebab nak alah urusan jihad itu murid. Yang urusan dia masalah. Yang ada masalah kata macam. Padahal Rasulullah kata as-sakitu 'anil haq asy-syaitanu akhras. Orang baik yang diam ketika melihat kebaikan itu, kebenaran itu diinjak-injak, maka orang baik yang diam itu adalah setan bisu, kata Rasulullah. Setan. Tidak bisa. Yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya tidak khawatir tentang hak dan batil. Karena kata Ali, isi dunia ini hanya dua, hak dan batil. Kebenaran dan kebatilan. Kebenaran dan kezaliman, itu isi dunia, kata Ali. Yang aku khawatirkan, kata Sayyidina Ali, ketika orang baik diam, tatkala melihat kebatilan, kezaliman merajalela, sehingga orang-orang zalim merasa dirinya yang benar. Ini yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali. Kekhawatiran Sayyidina Ali hari ini telah terbukti dan telah terjadi. Yang lebih parah lagi, ketika orang baik mendukung orang yang zalim dengan alasan teman dekat, dengan alasan tetangga dekat, dengan alasan sudah banyak berbuat. Padahal dia berbuat untuk agama ketika dia butuh, ketika dia menginginkan sesuatu. Ini penyakit di tengah-tengah kita. Kalau ini tidak bisa dirubah, maka kita terus akan dipimpin oleh pemimpin yang baik. Jangan bermimpi akan datangnya pemimpin yang adil. Berjanji siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Janji muno, janji berat saja penyanyi. Tapi kalau masjid belum mampu dia makmurkan, jangankan orang lain, dia sendiri tidak pernah berjamaah. Jangan harap satu daerah itu akan makmur, akan aman dan akan tentram dan akan bahagia rakyatnya. Tidak ada, jangan bermimpi. Jangan bermimpi. Karena yang mampu memakmurkan, mengamankan, memberi kesejahteraan itu hanya Allah. Ketika seorang pemimpin jauh daripada Allah, dia tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka Allah pun tidak akan membantunya untuk memimpin daerah yang dia pimpin agar daerah itu makmur. Allah tidak akan open. Akhirnya apa? Allah akan memberikan pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Syaitan akan mengganggu dan menggodanya. Dia akan diperintah oleh nafsunya. Dia akan diperintah oleh syaitan. Karena Allah tidak peduli. Kita tidak perlu jauh. Jangan jauh lihat kepada masa Rasulullah. Coba lihat negara-negara tetangga. Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam. Brunei kecil negara ini. Hasilnya hanya minyak. Kenapa mereka bisa makmur? Kenapa rakyat bisa tenang? Kenapa? Karena semua mendekat kepada ulama. Semua patuh kepada apa yang ulama perintahkan. Masjid 5 waktu penuh.
Penuh masjid 5 waktu. Setiap selesai salat, para wanita dan anak-anak di rumah, mereka membaca Al-Quran. Ini kan nyata. Arab Saudi apa hasilnya? Hanya minyak, tidak ada gas, tidak ada emas di sana. Tapi begitu suara azan berkumandang, semua warung kedai ditutup. Kalaupun tidak ditutup, mereka hanya meletakkan palang di depan porto mereka. Semua pergi berjamaah. Untuk meraih kemenangan, untuk meraih ketentraman, untuk meraih kemakmuran, untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih nikmat Allah yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang mendirikan salat dan berjamaah. Hanya pulpau. Hanya merupuk dengan punya masjid kalau makmu berangkat puji menjanji. Kita enggak usah banyak ngomong. Kita buat pengkajian saja. Pengkajian. Coba buat pengkajian ke belakang. 2 fase saja kita buat. Sebelum penjajahan dan sesudah penjajahan. Sebelum penjajahan, ketika masyarakat, rakyat, pemimpin dekat dengan Allah, masyarakat dengan apa yang dikatakan oleh ulama, ya, semua negara-negara Islam itu maju, rakyat makmur, maju. Ya. Menasib Asia, mandu makmur. Oleh penjajahan, nyum berbicara makmur, taklah so yang kelomat, nang roy. Sudah pernah askop Aceh itu, provinsi, profesor kali itu, putranya, namamu, doktor kali itu, profesor kali itu, doktor kali itu, pemimpinnya. Yang kan doktor kali itu, yang preman kali itu, putranya. Janji macamnya. Apa yang ada? Jangan berharap. Kalau pemimpin itu jauh dari ulama, jauh dengan Allah, daerah itu tidak akan pernah makmur. Kan Allah sudah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduk suatu negeri beriman kepadanya, kepada Allah, beriman kepadaku, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, takut kepadaku, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Akan aku buka keberkatan, akan aku turun keberkatan, akan aku turunkan nikmat dan rahmatku yang ada di langit dan yang ada di bumiku. Turunkan. La fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Cuman kenapa hari ini banyak manusia Allah berikan pikiran, tidak mau berpikir, tidak mau berpikir, tidak open. Kita jangan menganggap remeh para ulama. Mereka itu lampu, mereka itu pelita. Hari ini tunjuk siapa yang hebat, yang mampu menghadirkan pemimpin yang adil dan jujur, yang selain daripada Allah. Allah dikirim dalil-dalil. Kan karena salah rod. Salah kita sendiri. Kita di mulut beriman, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan kebenaran iman kita itu. Di mulut berkata takut kepada Allah, tapi perbuatan kita justru menunjukkan kita orang yang menentang Allah Subhanahu. Allahu Akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan. Ini uang Pak kami wali kota. Ya, berapa orang di rumah? 5. Ini uang 1 juta. Beres. Mulut takwa tapi pun lawan aja Allah memberi pemimpin yang baik. Nah, kita lanjut yang ketiga Pak. Ini udah syarah banyak ada syarah. Yote gimana minggu tadi. Nabi wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang ketiga, Allah berikan bala kepada umat itu keluar mereka dari dunia dengan tiada membawa iman. Na'udzubillah. Mati tidak membawa iman. Iman itu adalah kunci bagi seseorang di yaumil mahsyar nanti Allah masukkan dalam surganya. Kalau mati tidak membawa iman, sehebat apapun kita beribadah kepada Allah di dunia ini, maka nerakalah tempat kembali kita di yaumil mahsyar. Oleh karena demikian, kita jangan bangga dulu dengan amal yang telah kita lakukan. Kita jangan bangga dengan zikir yang telah kita lakukan selama ini. Kita jangan bangga dengan sedekah yang telah kita berikan selalu. Kita jangan bangga dengan salat tahajud kita, dengan salat duha kita, dengan salat witir kita, dengan salat istikharah kita, dengan salat hajat kita, dengan salat taubat kita. Karena semua itu belum tentu mampu untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Kadang ketika kita melaksanakan salat itu, hati kita ria kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, kita rukuk dan sujud, kita tidak tahu syarat dan rukun sujud itu. Kita tidak tahu syarat membaca Al-Fatihah itu. Bahkan kadang kita rukuk dan sujud kepada Allah, tapi kita tidak mengenal Allah itu sendiri. Kita tidak kenal kepada Tuhan kita. Kita tidak mengenalnya. Maka jangan bangga dulu dengan ibadah yang kita kerjakan. Syekh Barsisa, kealimannya itu, ibadahnya yang dia lakukan kepada Allah, muridnya itu bisa berjalan di atas awan. Hanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu berkat kemuliaan gurunya. Berkat kemuliaan gurunya. Kalau Barsisa, Syekh Barsisa lebih lagi. Kalau muridnya bisa berjalan di awan, mungkin Syekh Barsisa bisa berjalan di langit. Tapi akhirnya apa? Dia mati tanpa membawa iman. Penyakitnya apa? Ria di dalam beribadah. Ibadahnya baru terjadi peningkatan ketika dia melihat iblis beribadah tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur 3 hari 3 malam. Terjadi peningkatan ibadah Syekh Barsisa. Ternyata ria, makhluk yang membuat dia bertambah-tambah ibadahnya. Maka jangan bangga dulu dengan ibadah yang kita lakukan. Iblis, tidak ada makhluk Allah yang paling alim selain daripada iblis laknat. Sebelum dia dikutuk oleh Allah, dia merupakan sekelompok makhluk Allah yang diberi nama Azazil. Dia merupakan gurunya para malaikat. Gurunya malaikat, guru Jibril itu Azazil, yang hari ini kita sebut dengan iblis. Dia gurunya Jibril dan malaikat-malaikat lainnya.
Dia beribadah 80.000 tahun lamanya di setiap lapisan-lapisan langit Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi dosennya para malaikat. 80 tahun lamanya. Tapi karena kesombongannya Allah usir dia dari surganya. Allah jadikan dia makhluk yang paling hina. Sampai-sampai Allah mengganti namanya menjadi iblis. Laknatullah. Jadi saya ulangi sekali lagi, jangan bangga dulu. Hari ini banyak orang khawatir ketika dia miskin. Banyak orang khawatir ketika dia pergi ke pasar, kereta barunya dicuri orang. Hari ini banyak orang khawatir besok tidak bisa makan. Hari ini banyak orang khawatir pangkat dan jabatannya akan ditanggalkan, kedudukannya akan dipindah. Banyak orang khawatir. Banyak orang khawatir akan kehilangan harta benda. Bahkan khawatir ketika binatang ternaknya tidak kembali, dia sibuk mencarinya. Sampai-sampai azan maghrib, dia masih berada di kandang binatang peliharaannya. Kalau kita lihat, mana lebih baik? Khawatir. Tapi banyak manusia hari ini yang tidak khawatir, imannya lekang di dalam dadanya, di dalam jiwanya. Imannya tercabut, mereka tidak khawatir. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Tidak khawatir. Kalau memang dia khawatir, maka dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dia tidak pernah menipu rakyat, dia tidak pernah menipu masyarakat, dia tidak pernah menipu sesama mereka. Dia tidak pernah berlaku zalim. Dia tidak akan mencari maklum dengan wakil guru. Tajam dino pulang bak jemdong ana doa. Maklum tahu betul itu. Berarti macam dalam minit itu. Anu pun tajamnya pulang bak tu. Tapi dalam baju tu karena daerah itu juga lebar. Baju itu. Jadi orang tidak lagi khawatir imannya lepas. Tapi mereka lebih khawatir dunianya lepas dalam kehidupan mereka. Padahal dia tahu mati tanpa membawa iman, maka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mati membawa iman, namun dia dibakar terlebih dahulu karena terlebih banyak dosa, tapi dia akan dimasukkan dalam surga. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita selalu, memberikan taufiknya, dan Allah memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita selalu berada jalan orang-orang yang cinta kepada ulama pewaris Rasulullah, bukan ulama pewaris syaitan, dan kita berada pada posisi yang selalu mendukung orang-orang yang benar, orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan belum lagi malamnya dong lagi ini hanya sempat dong berjamaah di sini karena dong harus dong bisa wakaf karena di maghrib di isya zikir dong zikir dan sekaligus dong zikir salat berjamaah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.